7 kebiasaan anak hebat Indonesia bukan hanya sebatas program biasa, tapi ini sebuah program yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat akan menjadi sebuah kurikulum kehidupan bagi anak-anak didik kita. Coba bayangkan, program ini merupakan program yang menjadi guidance bagi anak-anak kita, memandu anak-anak murid kita di dalam melaksanakan aktivitas yang bermanfaat dari mulai bangun sampai mereka tidur lagi. Bagaimana dia harus bangun lebih awal, kemudian beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, kemudian belajar, bermasyarakat, sampai dia tidur lebih cepat. Ini merupakan kurikulum kehidupan, di mana apabila mereka bisa kita bimbing, kita bisa kawal lebih baik, maka anak-anak kita akan terus melakukannya secara kontinuitas, kemudian pada akhirnya akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membudaya. Maka di akhirnya anak-anak kita akan menjadi sebuah karakter dalam dirinya, karakter anak Indonesia yang rajin beribadah, bangun lebih cepat, mampu bermasyarakat, dan juga bisa sehat dalam segi fisik dan lain sebagainya. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi, menurut hemat saya, kurikulum kehidupan bagi anak-anak didik kita ini perlu kita respon oleh sekolah, oleh satuan pendidikan, dan seluruh rekan-rekan guru dengan baik. Kita harus kawal baik-baik bahwa program ini harus benar-benar terimplementasikan di lapangan. Program ini harus benar-benar bisa kita realisasikan di lapangan. Saya yakin kalau program ini bisa terlaksana dengan baik, dampaknya ini akan menjadi salah satu solusi mengurangi dampak negatif dari anak-anak kita yang hari ini lebih banyak main gadget daripada bersosialisasi. Anak-anak kita yang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku dalam hal tawuran misalnya dan lain sebagainya. Ini akan menjadi salah satu solusi bagi penuntasan hal-hal masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi selama ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana sekolah, satuan pendidikan, beserta dengan rekan-rekan guru dan seluruh stakeholder di sekolah tersebut, bagaimana mampu mengawal sekolah, mengawal program ini bisa benar-benar terimplementasikan dengan baik. Dan ini harus kita kawal, bukan hanya mengarahkan anak-anak untuk melakukan hal ini, bukan, tapi benar-benar kita kawal anak-anak bisa melaksanakannya. Bagaimana strateginya, bagaimana konsep pelaksanaan di lapangan. Nah, kalau saya lihat, Pak Menteri sendiri ketika ditanya bagaimana implementasi di sekolah, Pak Menteri menjelaskan bahwa ini tidak terkait dengan penilaian yang harus dilakukan oleh guru yang terkait dengan angka-angka. Jadi, teman-teman, guru sama sekali tidak dibebani harus menilai anak-anak dalam bentuk angka. Tidak. Lalu bagaimana tuh selanjutnya? Yang selanjutnya, guru membimbing anak-anak kita memanajemen kegiatan tersebut supaya terlaksana. Misalnya, dengan yang sering saya katakan, membuat jurnal misalnya, membuat jurnal untuk mengontrol aktivitas anak-anak kita selama proses pembelajaran selama 1 semester misalnya. Jurnalnya seperti apa? Jurnal yang seperti biasa, misalnya kalau yang muslim seperti kegiatan Ramadan, ada checklist dan lain sebagainya. Sehingga di sekolah implementasinya diberikan kebebasan ke sekolah, ya. Tidak perlu harus sama. Masing-masing sekolah punya target, punya cita-cita, dan punya kebiasaan yang perlu dilakukan di sekolah, disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Misalnya untuk kelas 1 sampai 3, jurnalnya cukup hanya di checklist saja. Kemudian di kelas 4, 5, 6, misalnya harus ada deskripsi, menuliskan deskripsi karena sudah lebih besar gitu kan. Lalu bagaimana hal-hal yang lainnya? Misalnya gemar belajar.
Di suatu sekolah, di sekolah saya, anak-anak merefleksikan setiap hari hasil belajarnya, apa yang dia pelajari, apa manfaatnya, apa yang akan dia lakukan kemudian. Merefleksikan pembelajaran setiap hari untuk kelas 4, 5, 6, kelas atas, gitu kan. Nah, ini kan budaya yang baik. Atau misalnya dalam hal gemar belajar, anak-anak kita merefleksikan hasil membaca bukunya, literasinya, apa yang dia baca, kemudian makna apa yang dia peroleh dari hasil bacaan tersebut, gitu kan, dan seterusnya. Ini adalah inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan dalam merespon program kurikulum kehidupan ini supaya terimplementasikan di sekolah kita dengan baik. Atau mungkin teman-teman bisa juga melakukan dengan sistem poin. Bagi anak-anak yang melakukan aktivitas dengan jumlah tertentu, misalnya diberikan poin dan diberikan bintang, misalnya penghargaan seperti Mahaputra misalnya, atau apalah bentuknya gitu, sehingga anak-anak menjadi challenge dan punya target untuk mencapai capaian tersebut. Itu kan bisa saja dinamika itu, ya dialektika itu bisa saja dilakukan di masing-masing sekolah sesuai dengan tujuan dan kondisi di sekolah tersebut. Mari kita kawal program 7 kebiasaan anak hebat ini sebagai kurikulum kehidupan bagi anak-anak didik kita. Semangat!